Dari penelitian yang kami dapatkan bahwa netizen Indonesia itu paling berperilaku buruk, khususnya akun yang telah dilaporkan oleh Rasman Arif Nasution. Gue siap menjadi pengacara netizen. Silakan inbox ya, kita serang balik si Rasman Arif Nasution. Tenang aja, tenang, kita sikat dia ya. Makasih. Rasman Nasution ini adik saya ini, saya dari sini saya pastikan, saya mau ingatkan adik saya ini. Sekali lagi, jangan lari terlalu kencang. Nanti kesandung batu, jatuh tidak bangun lagi. Bukan hanya novum yang 4 yang luar biasa, juga saya menyerahkan seluruh dokumen yang saya miliki. Kayaknya ada sekitar 200 dokumen yang baru saya serahkan ke Pak Oto Hasibuan. Salam untuk semuanya ya, sehat selalu. Saya doakan kalian juga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yo, Santuy People, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, dan juga ini Bos Abu di sini. Dan juga ada Paku di sini. Dua tapi Makok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. 5 hari menjelang PK, distraksi atau gangguan pemecah fokus mah tetap ada ya. Kali ini merembet mau memecah fokus dukungan kepada Bu Titin dan Saka sepertinya ya. Nanti kita bedah pelan-pelan ya. Nah, masalah kemarin netizen yang dilaporkan sepertinya sudah aman ya. Bang Firdaus Oyowobo resmi membuka posko bantuan hukum kepada netizen-netizen yang dilaporkan nih. Mantap nih. Ini baru lawan yang cocok. Kita meluncur dulunya. Nih, aku sampai ngecek 5 akun yang kemarin di-mention nih ya. Nih kita remind lagi ya Santuy People ya, ceki-ceki. Play. pemilik akun Aji.Saka.99, Akang.ADY95 atau Adai. Kemudian akun ini apa istilahnya? @Mamatikmat, @Brudin.Dopin K8, Putra Official 35, dan beberapa akun lainnya. Nah, yang di-mention kan 5 ya. Aku sempat ngecek dari 5 tuh untuk Aji Saka itu di private setelah adanya video ini. Untuk Akang AD atau Adi 95 itu ganti nama, itu nggak ada tuh. Aku nggak nemu. Nah, untuk Putra Official itu di private, yang nggak di private cuman yang Mama Hikmat sama Brudi Dopin K. Brudin Dopin K8. Nah, yang Brudi Dopin K8 ini meluncur. Nih, Brudin Dopin K8. Kemarin sih sempat di private, tapi begitu beberapa jam setelah Bang Firdaus ngeposting posko bantuan hukum untuk para netizen yang dilaporkan Bang Rasman, itu kan FYP banget tuh. Nah, dan dibuka private-nya gitu. Mungkin udah berhubungan atau kayak gimana, udah menghubungi atau menyerahkan kuasa ke gimana memang nggak tahu. Tapi yang masalah Mama Hikmat meluncur. Ninyo. Ini pemilik akun Mama Hikmat. Jadi cuma seorang bapak-bapak gitu. Banyak netizen yang kasihan gitu, kayak ya lu sosmed balas sosmed aja gitu. Kan toh sebelumnya tuh kan ada tuh yang di Ainis tuh katanya kan viral banget, yang katanya menantang netizen seperti apa sih gejolaknya gitu kan. Akhirnya digulung lah sama netizen, terus ternyata dilaporkan nih. Ini bapak ini dibalik akun Mama Hikmat ini. Iya, padahal mah kan netizen cuma mau membuktikan kan, katanya sebergejolak apa sih? Ya ini buktinya gitu. Mungkin baru sebagian loh gitu kan. Dan ini juga sempat aku DM ke Bang Daus gitu kan. Salah satunya kan karena yang satu-satunya yang nggak di private akunnya ya Pak Mamat ini kan. Nih, dia di sini nggak bisa di-play sih karena ada lagu, yang jelas dia menyatakan ya udah siap kalau dipanggil mah gitu. Saya tidak merasa menjelekkan, tapi kalau dipanggil mah ya udah siap gitu. Memang coba lempar ke Bang Daus gitu. Ini salah satu yang dilaporkan, mungkin bisa kali ditolong dikasih kuasa hukum segala macamnya gitu. Oke, siap. Dan beberapa jam kemudian posting video ini meluncur. Ninyo. Langsung dari akun TikToknya Bapak Firdaus Oyowobo nih ya, teruntuk netizen yang dilaporin Rasman. Ceki wow. Play.
Untuk netizen yang udah dilaporin sama Rasman Arief Nasution, gue buka posko bantuan hukum untuk netizen yang dilaporin sama Rasman Arief Nasution, khususnya akun yang telah dilaporkan oleh Rasman Arief Nasution. Gue siap menjadi pengacara netizen. Silakan inbox ya, kita serang balik si Rasman Arief Nasution. Tenang aja, tenang, kita sikat dia ya. Makasih. Langsung bikin apa namanya video untuk mendeklarasi gitu bahwa siap. Jadi kelima netizen yang dimention tersebut bisa ibaratnya sedikit lega gitu ya kan, maksudnya beneran enggaknya, diproses enggaknya, laporannya kan gak ada yang tahu ya gitu kan, jaga-jaga aja gitu. Iya, sedia payung sebelum hujan. Tapi karena viralnya atau FYP-nya video Mang Daus ini, itu malah netizen malah makin berani, makin banyak FYP. Aduh, aku nggak tega nge-stitch atau ngelihatnya, nge-react-nya itu. Aduh, makin berani ya, banyak banget, makin kreatif ya. Ya itu menurutku ya itu adalah bentuk ekspresi netizen. Iya. Memprotes, iya nggak, memprotes langkah pelaporan Bang Rasman terhadap ini Hakim Eman. Iya, menurutku itu bentuk ekspresi netizen ngeprotes aja gitu kan. Iya, ya mungkin dengan Bang Daus deklarasi siapapun netizen gitu kan, jadi kayak pada nggak takut, udahlah hajar gitu, ada Bang Daus ini. Kalaupun dilaporin tinggal lapor ke Bang Daus udah statement kan, kita lawan balik, dan dia memang kemarin memang berstatement memang mau nge-counter. Iya, cuman memang aduh belum ada ini nih gua yang memberi kuasa ke gua nih, jadi gak enak buat nge-counternya gitu. Jadi nggak bisa masuk ke situ gitu kan. Tapi menurutku ya Mang Daus ini lawan yang pas gitu buat kencang-kencangan. Sometimes memang butuh pengacara yang kencang gitu buat ngadapin pengacara yang kencang juga gitu, keras-kerasan ibaratnya gitu kan. Cocok. Terus juga kan kedekatan antara Bang Daus sama netizen itu kan emang udah deket juga kan, Mang? Iya, iya dari yang sebelumnya sempet kayak ceng-cengan, terus disupport saat ngebantu ini kan teman-teman mahasiswa yang katanya mengalami persekusi itu gitu. Nah sekarang ngebela netizen juga nih yang dilaporin. Mantap. Kita kasih nextnya. Cus. Nio. Yes. Jadi kemarin tuh sebenarnya abis part press conference itu di akhirnya ada closing statement yang menurutku ngebakar netizen juga atau kayak gimana ya istilahnya ya. Aku nggak nonton sampai habis karena begitu dilempar kanan kiri, aduh aku malas, aku pengen lihat statement dari Bang Rasman yang langsung aja gitu. Nah ini Jeki wow. Play. Dari penelitian yang kami dapatkan bahwa netizen Indonesia itu paling berperilaku buruk, kurang sopan, tidak sopan di media sosial, dan itu termasuk yang buruk di Asia. Nah, saya tidak menuduh, tapi itu data. Kita lihat aja. Saya kira begitu, cukup ya. Saya mau jalan nih. Dari penelitian yang sayangnya tidak disebutkan. Iya, penelitian oleh siapa, misalnya oleh Microsoft oleh Google pada tahun sekian gitu. Based on-nya nggak tahu ya dari mana ya. Resource-nya nggak disebutkan sayangnya gitu. Jadi ya makin ngamuk netizen. Meluncur ke komen-komennya, ada dari Rido Jamer, ada dari Krisanto, iya oke. Ada dari Aka Nurdin, ada dari user, dan banyak sekali ini Maya. Aduh, tolonglah, ntar netizen ngamuk berekspresi lagi dilaporin lagi. Aduh, liar aku mah. Kita kasih next aja. Cus. Nio. Yes. Ini Bang Niko bener-bener ngegasnya kali ya. Pertama kliennya disenggol gitu, kedua hakim disenggol, yang ketiga netizen gitu kan, dimana yang notabene selama ini ngedukung Bang Niko disenggol juga. Ini ada pesan yang kalau aku sih merinding ya dipesanin begini. Ceki wow. Play. Rasman Nasution ini adik saya ini, saya dari sini saya pastikan, saya mau ingatkan adik saya ini. Sekali lagi, jangan lari terlalu kencang. Nanti kesandung batu, jatuh tidak bangun lagi. Kalau memang tidak mau menerima putusan pra-peradilan yang sudah diputus oleh Hakim Eman Soleman yang 9 dari surga ini, bubarkan sekarang itu pra-peradilan itu. Jangan ada lagi pra-peradilan Republik ini. Ini bisa berbahaya. Masa, apa pertanyaan saya? Apakah seorang kuli bangunan, seorang miskin, nggak punya apa-apa, tidak boleh mendapat keadilan di Republik ini? Apakah keadilan itu hanya milik orang kaya?
milik pejabat, milik pengusaha, milik orang tertentu saja. Ini tidak fair. Aku sih mikir lagi ya kalau disampaikan pesan kayak gitu sama mantan gangster. Iya kan? Mantan gangster. Adiknya Hercules gitu ya. Yang kemarin-kemarin ngingetinnya masih santai terus sekarang full ngegas gitu kan. Kayaknya serius ini mah ya. Apalagi Bang Niko kalau udah ngebela apa namanya, rakyat kecil tuh udah paling depan dia tuh. Udah dari slow ngegas kayaknya udah stop deh, mending gitu kali ya. Tandanya harus injak rem, gitu ya. Daripada nanti jatuh kesandung batu nggak bisa bangun lagi. Nah nggak bisa kan? bangun laginya itu loh yang ngeri loh. Tolonglah ya. Ini kita kasih nextnya Nyo. Yes. Ini juga ada bocoran atau statement dari Ko Alvin Lim. Ceki wow. Play. Jadi Bung Rasman beberapa waktu yang lalu pernah menghubungi saya, bahkan meminta saya untuk ikut membantu kepolisian. Jadi maksudnya istilahnya jadi tim horenya juga lah, jangan cuma Rasman sendiri lah gitu ya. Dan saya bisa meminta apalah yang saya mau gitu ya. Tapi kalau menurut saya itu melawan hati nurani saya, Pak. Karena saya di dalam kasus Vina ini ya tidak sependapat dengan kepolisian, nggak sependapat. Bisa aja polisi benar, bisa aja saya salah, tapi saya nggak setuju dan nggak sependapat sama dia, sehingga saya nggak serak untuk bantuin mereka gitu loh. Ya kan, karena menurut saya ini banyak hal-hal yang janggal, banyak hal-hal yang melawan hukum yang dilakukan dalam proses penyidikan ini, sehingga kalau saya membantu mereka bisa dianggap saya mengamini perbuatan-perbuatan yang salah yang dilakukan. Jadi paham lah ya teman-teman Santuy People, teman-teman netizen, paham lah ya kalau kita mengingat omongan Bang Insang, juga omongan Bang Mukhtar, terus omongan Bu Sugianti gitu kan, yang mempertanyakan dia padahal di awal minta gabung, kenapa sekarang nyerang balik? Ya mungkin ini jawabannya yang dari Ko Alvin tadi bilang di awal gitu. Mungkin. Iya. Kan nggak tahu juga, yang jelas Ko Alvin mah lurus. Kalau cocok ayo bantu, kalau nggak cocok enggak. Ya sesuai hati nurani katanya tadi kan. Terus aku jadi mikir lucu juga kali ya kalau misalnya di sidang gitu kan dibacakan sesuai keterangan arwah gitu menurut BAP begini-begini, kan lucu juga kalau misalnya keterangannya arwah gitu kan. Lucu, apalagi nanti kalau dikonfrontir, benarkah kamu mengatakan begituan? Jejak backpacker member gitu, tolonglah biar aku liar. Kita kasih ke nextnya Nyo. Yes. Kalau ini ada update sedikit soal case-nya Peggy ya. Ya mungkin Santuy People udah bisa dengan tenang melepas tipis-tipis, terus mengganti fokusnya mengawal PK nih kepada PK Sakatata yang terdekat dulu ya. Ini ada info dari Kejagung Jawa Barat ya, atau Kejati Jawa Barat ya. Ada resmi penyidikan Peggy Setiawan dihentikan. Ceki wow. Play. Berkas tersangka PS yang oleh Polda Jabar waktu itu sekarang saat ini bagaimana kondisinya? Baik, pihak Polda Jabar sudah mengirimkan ke kami pemberitahuan penghentian penyidikan atas nama tersangka PS yang kami terima di tanggal 12 Juli 2024. Jadi sudah diberhentikan ya? Pemberitahuannya itu bahwa sudah dihentikan penyidikan atas nama tersangka PS, sehingga sikap kami dari jaksa akan membuat nota pendapat sehingga yang akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan kembali ke teman-teman penyidik Polda SPDP yang telah dikirimkan ke kami. Kapan rencananya itu SPDP? Rencananya dalam waktu dekat akan dikirimkan. Ada lagi? Dari stop gitu, dari stop. Terus SPDP juga masih belum dikembaliin, ibaratnya kalau mau lanjutin ntar dulu nih belum nyampe gitu. Gila. Iya, jadi udah nggak bisa, anggapannya udah nggak bisa tuh kalau minta nih periksa lagi udah nggak bisa ya Bang ya. Udah nyampe juga penghentiannya gitu, ibaratnya udah stop lah ya untuk sampai saat ini di stop. Sebenarnya beberapa pakar juga termasuk Pak Groseno gitu ya, termasuk siapa namanya Pak Susno juga kan ya menyarankan stop dulu aja masalah penyidikan ke depannya. Ini fokus ke PK, kalau PK dikabulkan ini kan bisa mulai lagi dari titik nol gitu. Jadi benar-benar dibangun dari awal itu benar-benar teliti
sekali dikawal sama netizen begitu. Jadi mungkin Santuy People, teman-teman netizen mungkin bisa menggeser fokusnya ya 5 hari menjelang PK ini ya. Yuk kita berfokus. 5 hari lagi nih. Meluncur. Just. Nio. Yes. Keluarga Saka sampai dibantuin Kang Ferry itu untuk klarifikasi sama menekankan kalau tidak minta donasi karena sempat ada goreng-menggoreng yang nggak tahu ya mungkin buat mecah fokus biar nggak ngawal PK-nya Saka gitu. Jadi kayak gorengannya tuh seolah Saka atau keluarga Saka minta donasi gitu. Kacau ini sumpah, yang mecah konsennya kacau banget, banyak banget di mana-mana. Ini sampai untung dibantuin sama Kang Ferry berklarifikasi ceki-ceki wow. Play. Stop ya. Karena untuk siap-siap ke PK gitu maksudnya. Jangan kelebihan lagi Kang. Oh iya ini. Jadi Saka Tatal itu maksudnya sih saya live TikTok itu biar transparan gitu. Kemarin katanya nggak usah, nanti lagi. Nanti pada saat kita mau ke PA bolehlah, silakan hadir, mangga gitu. Sama biasa aja, jangan tegang dong. Kalau untuk sekarang maaf banget ya. Ya udah, tapi nanti di video kan nggak apa-apa ya untuk yang ngirimnya ya. Kalau misalnya pakai yang video biasa. Video biasa maksudnya Saka mengucapkan terima kasih sambil pegang uangnya. Ini ada lagi yang ngasih, makanya Ferry kesini. Saya aja deh, karena udah di stop, gak boleh dulu sih, gak boleh tampil. Gak apa Kak? Tapi kan ini untuk pribadi bukan ke media. Jadi misalkan ada orang ngirim, nah kita dianya nggak dimediain. Iya boleh. Bukan ke TikTok saya, bukan. Gini saya takut gitu ya, karena kan udah diamanahin. Takutnya kan disangkanya kan. Nanti Ferry yang klarifikasi deh. Kan Saka tidak minta dan Saka tidak buka donasi, Ferry juga tidak buka donasi. Nanti Ferry yang Saka kalau mau ngomong sekarang nggak apa-apa di media. Saka nggak terima donasi dan Saka tuh tidak meminta. Kemarin. Ferry kan followersnya banyak. Nah, sok Ferry, nggak apa-apa. Terakhir ya. Terakhir ya. Teman-teman. Maaf ini terakhir nih. Maaf ini terakhirnya dari Saka ya. Kemarin juga Saka juga diarahin sama Bu Titin, dikasih tahu jangan tampil-tampil media dulu. Jadi kita bukannya gitu. Lalu Saka terima donasi nggak? Open donasi nggak? Kalau open donasi gitu Saka nggak pernah minta-minta. Nggak pernah minta-minta. Berikut saya juga teman-teman, udah Saka. Berikut saya juga tidak pernah buka donasi teman-teman karena Saka is the best tuh. Karena teman-teman ada yang pengen berdonasi, ada kelebihan rezeki dan pengen ngasih sedikitnya rezeki sama Saka, lalu menyampaikan ke saya akan ke Saka, nanti saya buat video pribadi, maksudnya mengucapkan terima kasih, kita japri aja pakai WA. Tapi tolong jangan di-share. Jadi amanatnya sudah benar-benar tertuju gitu tuh. Saya mau setransparan mungkin. Fokus gitu. Makanya nggak buka donasi, agak sensitif kalau namanya fulus. Tapi insya Allah saya amanah. Makasih banyak ya. Oke ya, kita sudahi dulu ya. Nanti habis dari sini kita ke Peggy. Ada yang ngasih donasi juga ke Peggy. Nanti kita live di Peggy. Oke? Tuh, itu juga. Jadi menurutku kalau mau make share gitu kan, misalnya ada info apa mau make share, mungkin bisa tanya ke beberapa, aku nyebutnya citizen journalism ya, Kang Ferry, terus ada Faktual News 77, ada juga Boleng sama Koko Cirebon Official tuh, 4 itu yang aku biasanya mantau tuh. Dari pas awal kasus tuh aku mantau mereka karena mereka yang memang bolak-balik langsung ke situ tuh, enak tuh ngejelasinnya gitu. Jadi jangan sampai kemakan gorengan-gorengan yang ada di luar gitu ya, Santuy People, netizen juga. Iya, takutnya juga kadang ada yang ini kan bukan menunggangi sih, mau nyalahgunakan gitu ya Mang ya, mengatasnamakan Saka tapi entah duitnya kemana gitu, takutnya juga sama begitu memecah kan. memecah fokus, menggiring gitu. Ya yang terjadi bisa kita lihat kan sekarang lagi ada drama-drama percintaan yang aduh aku nggak mau ngikutin, dah pusing itu Maya. Terus juga Bu Titin aku lihat ada yang mungkin mau menggiring biar nggak dikawal kali ya, yang dibilang seolah dia sumber pemberi novum Bu Titin, terus dia merasa kecewa saat yang ngasih tahu foto baut gitu. Padahal maksudku kalau memang dia pemberinya dan dia pengen nggak disebarin, japri aja ke Bu Titin, ngapain lu harus posting-posting ngaku seolah-olah dia yang memberi, itu kacau dah. Iya, jatuhnya kan kayak ya lu pengen lewat belakang tapi lu menunjukkan diri lu sendiri gitu kan. Lucu lah, itulah kacau lah. Gila edan, pokoknya distraksinya edan itu. Tapi memang mah yakin Santuy People, para netizen bisa fokus. Kita kasih next ya. Cus. Nio. Yes.
Penjelasan Bu Titin, aku bingung orang sebaya ini masih aja di diserang cuman pengen tampil lah gitu kan, segala macam lah, heran aku mana ceki-ceki wow. Play. Bisa membuktikan bahwa bukan hanya Saka Tatal yang tidak terlibat dalam perkara ini, tapi 7 terpidana lainnya yang diancam ukuran seumur hidup juga tidak pernah melakukan perbuatan yang tertuang dalam tuntutan ataupun putusan. Artinya novum itu juga akan diberikan kepada 7 terpidana ini, Bu? Hari Senin kemarin saya sudah bertemu dengan Bapak Oto Hasibuan. Bukan hanya novum yang 4 yang luar biasa, juga saya menyerahkan seluruh dokumen yang saya miliki. Kayaknya ada sekitar 200 dokumen yang baru saya serahkan ke Pak Oto Hasibuan. Dan dokumen-dokumen itu bentuknya ada dokumen-dokumen visual maupun dokumen-dokumen yang lain yang bisa diteliti oleh timnya Pak Oto Hasibuan. Jadi sekitar 200 300 lah, 300 yang bentuknya betul-betul visual. Jadi karena harapan saya yang 7 terpidana itu juga bisa lepas, bisa dibebaskan karena memang tidak pernah ada pembunuhan dan pemeriksaan seperti yang tertuang. Ya, itu sangat membantu, Bu, untuk sangat membantu PK. Karena itu gini, ada beberapa TKP yang ditunjuk dalam tuntutan itu kan, mulai dikejar, kemudian dipukul di supply oper talun, kemudian kembali lagi ke depan SMP 11, di situ di showroom diperlakukan tidak manusiawi, diperkosa, kemudian dibalikin lagi. Nah, semua visual itu dalam bentuk visual itu sudah saya serahkan semua ke Pak Oto. Bu, visual termasuk CD Bu? Visual itu karena bentuknya CD gitu. Juga dokumen-dokumen pendukung lain yang bisa dikaji, ternyata pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi di 2016, 2017 yang dituduhkan kepada 7 terpidana sekarang dengan Saka Tatal itu tidak pernah terjadi. Jadi kalau misalnya ada baut yang ada dagingnya, berarti kecelakaan. Sekarang tinggal tugas dari kepolisian. Kecelakaannya itu karena apa? Kan saya selalu ngomong gitu. Apakah kecelakaan tunggal karena sebab kondisi kedua korban, atau kecelakaan itu memang ada unsur lain? Apakah karena kenakalan remaja, karena ada branding jaket ekstasi yang dipakai, atau sebab lain? Itu yang selalu katakan, kan bukan tugas saya juga untuk membuktikan ini kecelakaannya kecelakaan tunggal atau memang mereka dikejar terusnya kemudian setelah dikejar jatuh. Tapi siapa ya, Bu, untuk membantu semua 7 terpidana ini ya, Bu? Sangat siap, karena saya dari dulu juga meyakini 8 orang terpidana itu bukanlah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Saya dari dulu meyakini ini sebetulnya peristiwa kecelakaan, tinggal dicari tahu penyebabnya. Dan bukan urusan orang sipil sebetulnya, itu kan urusan institusi kepolisian. Sebetulnya kecelakaannya karena apa sih? Apakah memang anak ini kejar-kejaran, dikejar, kemudian setelah tergeletak ditinggal begitu saja? Karena kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena kan dari hasil visum juga udah jauh berbeda dari unsur kekerasan. Kalau mau egois ya udah gue mikirin Saka aja ya, klien gue Saka doang gitu kan, tapi kan enggak. Berbagi temuan-temuan yang kebetulan sudah ditemukan duluan oleh timnya Saka itu ya, Bu Titin, Bang Farhad, Bang Krisa Murti gitu, berbagi ke Pak Oto gitu, ke timnya Pak Radi gitu. Ya kan kalau mau egois mah kan ngapain gue bagi-bagi ya, kalau lu minta syukur. Enggak ya udah, siapa suruh nggak minta, tapi kan ini nge-follow up duluan, ngebagi ini yuk karena meyakini gitu. Iya ya, mungkin karena udah dari dulu kan 7-7-nya kalau nggak salah sama Bu Yanti kan sebelum memang. akhirnya Bu Titin. Sebelum akhirnya ada take over yang masih misterius tuh ya. Ya mungkin dari situ dia apa ya, sebenarnya masih pengen bantu tapi ya udah dicabut ya gimana. Secara gitu batin kan. mah ada gitu ya ikatan ya, mungkin secara kuasa tidak gitu, tapi secara batin mah ada gitu kan. Kalau kata Kang Dedi pakai hati. Alas gitu. ya boy, aduh tolonglah. Nih ya, next saya update hari ini Saka meluncur. Cus. Nih ya, hari ini tadi pagi sempat ada info Saka Tatal yang jalani tes psikolog jelang sidang PK kasus Vina Cirebon katanya ya, oleh LPSK didampingi oleh Ibu Titin dan abangnya gitu. Ceki wow. Play. Saka juga kan kondisi psikologisnya tidak stabil, apalagi kalau diingatkan masalah-masalah yang masa lalu.
setelah sudah diminta akhirnya terrealisasi juga nih jadwalnya untuk tes psikologis untuk karena kan dia juga bakal hari ini di PK rencananya Saka tes juga. psikologi Ya. siapa aja Bu selain Saka? Hanya Saka, karena kan kita pengajuan ke LPSK-nya hanya Saka. Lalu siapa aja Bu yang hadir Bu? Saya, Saka, kakak juga tim pengacara, kakaknya Saka juga tim pengacara lain dari Jakarta dalam perjalanan. Bu ini tes psikologi dalam rangka PK pengajuan ke LPSK atau gimana Bu? Sebetulnya kan pengajuan itu sudah lama beberapa minggu lalu. Nah, karena apa? Karena Saka juga kan kondisi psikologisnya tidak stabil. Apalagi kalau diingatkan masalah-masalah yang masa lalu, yang dia menerima penganiayaan di Polres Cirebon Kota, kemudian juga terungkap juga dia masih mengalami penganiayaan di Polda Jabar. Saka kan ketika ditanya soal itu, diingatkan soal itu, aura kemarahannya juga meluap-luap. Jadi saya khawatirnya ini jadi tidak berpengaruh terhadap nanti. Cuman bukan hanya kepentingan PK, tapi kepentingan memperbaiki psikologi Saka, mental Saka supaya lebih baik lagi. Berarti masih ada traumatisnya gitu Itu ya. yang berarti yang ini loh yang disampaikan sama Bang Reza di channel Diskursusnet gitu, yang masalah trauma ada yang delay gitu ya. Iya, Ini iya, kan iya. kelihatan masih ada trauma gitu setiap menceritakan permasalahan waktu itu, recall lagi, emosi Iya, lagi. iya, iya. Bu Titi antisipasi takutnya nanti berpengaruh gitu di sidang PK-nya Iya. gitu. Jadi antisipasi, kenapa dibilang mepet ya karena jadwalnya baru dikasihnya jadwalnya tanggal sekian. Tadi kan dijelasin juga Bu Titi ngasihnya udah atau requestnya udah dari 2 minggu lalu kalau nggak salah, sekalian ngebenerin memperbaiki kondisi psikisnya juga Iya, iya, gitu. iya, iya, iya. Gila Seru ya. nih, ini bakal seru nih PK ini nih. Ya walaupun nanti yang 24 itu untuk memutuskan dikabulkan atau enggaknya ya PK-nya ya nanti dikajinya di ini apa namanya Mahkamah Agung gitu kalau nggak salah. Pokoknya nanti prosesnya tuh kalau udah approve di Cirebon tuh proses gedenya di Jakarta pokoknya mah ya. Nanti kita kawal aja sambil kita kawal pelan-pelan ya. Kita kasih ke nextnya Nyo. Cus. Nih Nyo. Yes. Lastnya ada Mang Boleng yang menyampaikan ada salam dari Hakim Eman Sulaiman buat teman-teman netizen semuanya. Wih. Ciki-ciki Play. Salam dari kalian buat Pak Hakim Eman, ini saya sampaikan. Oke, salam untuk semuanya ya, sehat selalu. Saya doakan kalian juga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih Pak Eman. Sama-sama. Terima kasih Pak. Selalu humble, rendah hati, Sederhana banget lagi. Aduh, makin banyak aja netizen yang ngefans sama Pak Eman. Padahal nih kan netizen lagi khawatir sama Pak Eman malah mendoakan netizen ya. Enjoy your life. Iya, iya, Tolong iya. lah. Udah ya, kita meluncur ke sana itu super thanks. Luncur. Cus. Nyo. Yes. Super yang kali ini ada 4. Yang pertama kita buka dari Alfia Agatavia Nabi Prilly Queen. anak hilang kemana aja nih. Nitip lapak dulu ya katanya. Disambut sama Irfan Nurfadiansa. Rasman curiga pansos katanya pingin panggung aja dia. BTW emang aku jadi keinget ada di channel Tekotok satu karakter namanya Bapak Attitude 0. Kok kayak Mayuda Pratama. Kalvia kangen. Up aja Mang Nyo katanya. Oke, Pak Is ikut komen lagi. Padahal emang mirip kalau diedit-edit nih mukanya. Si Pak Is mah nggak bahayakan. Ada dari Speed Project. Lawyer Rudiana Pasren mantan Jenderal Pol. Oh iya yang itu loh. Basuken apa ya numpang lapang lagi ke Rasman lagi katanya makin rame. Kirain tuh udah beli leher. Pantesan leher di tukang lalapan masih banyak katanya. Kalau muka kayak aduh anjir. Mana mah ngebahayakeun tuman Agus Trisno. Oh tadinya si Botak mau ikut manggung dengan minta gabung jadi pengacara Peggy. Taunya ditolak ya sama Bu Yanti. Pada akhirnya dia mendirikan panggung sendiri dan sekarang dia sedang akrobat teriak sana teriak sini sakit hati ya katanya. Mungkin disambut sama nextnya dari Kakak Saninata. Rasman kan lagi lucu-lucunya ngapain Daus ikut-ikutan cukup Rasman seorang udah lawak banget Bang Rasman lanjutkan kelucuanmu katanya ya. Prajas official. Itu sih ya pengen banget kayaknya dibilang membanggakan negara Indonesia kayak YouTuber yang pengen ngalahin. Kayak tahu tuh. Yang subscribe nanti dapat 50.000 berak sekebon mulan. Numpang lapak Kak si Rasman kepedean dia kira diundang terus karena dia profesional padahal cuma buat
sama tuh sama nenek, kakak kesayangan mana Wish, itu bahaya aja, komen-komennya nggak bahayakan. Nugroho, saya setuju nih sama pengacara Peggy Setiawan. Nah, harus ditegur keras aja deh. Karena terlalu menilai orang bertato itu pasti kriminal. Gua mah setuju kalau Firdaus mewakili netizen untuk melaporkan balik atas tuduhannya itu. Rasman, don't judge the book from the cover katanya. Dari Meong San saya. Tapi kalau gak ada Rasman tuh gak seru loh, ibarat nonton film superhero, Avenger, Batman, Spiderman tapi gak ada penjahatnya. Mana disamakan dengan si Thanos gitu. Iya benar, tapi kan kalau udah dilaporkan tuh kayak kasihan teman-teman netizen gitu. Kayak tadi bisa lihat tuh bapak-bapak gitu kan. War di sosmed aja ya. Iya, dari Bojes numpang nambahin komentar, Kak maaf nih Bang Insang, memang Peggy Setiawan tidak merugikan Rasman, tapi tim kuasa hukum kalian menggagalkan Rasman cari panggung dan cuan. Ya bisa dibilang cintanya bertepuk sebelah muka, sebelah tangan. Jadi nyanyi anjir. Jadi inget besi dari ABCD Show. Thanks. ABCD lagi. Gak sabar nunggu 24 Juli buat sidang PK. Terus 25 Julinya udah 15 tahun aja nih anak gadis ibu. Makasih Nyomang, tetap semangat. Ingat kan nanti ya diucapkan happy birthday to you gitu. Alizizo Herman dengan oke, masih aja dapat oke. Yakin gede banget tuh. Mah tuh penyu katanya Aron, makasih lahan komennya Kak, berkah selalu. Rasman, kau aja gak beretika, nantangin netizen dan citizen malah panas. Jenggol mantan petinggi Polri atau Polri lo katanya dijelekkan. Apa tuh? Kenapa sih sakit hati banget ditolak jadi tim kuasa hukum? Track recordmu bermasalah dengan klienmu udah berapa kali masuk PUI. Daniel gak cocok jadi lawyer, cocoknya di sirkus jadi badut atau di kebun binatang katanya. Aron, Santuy People mah pada barbar udah pada keluar Santuy People. Wah, memang yang liar habis. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dah. Mama, Abu yang memang gangguin, juga ada Pakun yang always tantrum. Dua babak cabut dulu dan ciao.